Did Seth do this? Nate, there's no time for that right now. Halo Sobat Sabun yang budiman, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih mikirin jam tayang? Kayak saya dong, tak ngurus. Kembali lagi bersama channel kesayangan bapak saya di Betani Film. Kali ini saya akan mengulas film horor berjudul Pet yang dirilis pada tahun 2016 yang lalu. Tanpa berlama-lama lagi karena setelah ini saya akan melanjutkan cari video menarik lainnya. Jika tidak, tak oleh ongku jam tayang. Haha. Selamat menonton. Aku jelek dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Kisah berfokus pada Seth. Ya orangnya. Seth bekerja di penampungan hewan di mana ia sangat menghayati pekerjaannya dan menyayangi hewan-hewan di sana. Saat pulang ia naik bis dan menghampiri wanita yang sedang menulis dan ternyata itu adalah kakak kelasnya dulu. Wanita ini bernama Holly. Holly sendiri tak ingat pada Seth karena dia adalah bunga sekolah waktu itu yang tak memperhatikan Seth, murid yang tak rokaruan. Setibanya di rumah, Seth masih kepikiran dengan Holly di mana ia menelusuri FB-nya dan saya yakin bahwa Seth terro kepada Holly, apalagi saat melihat fotonya bersama anjing. Wow. Esoknya Seth bertanya pada satpam bernama Soleh, ya orangnya, masalah percintaannya agar ingin mendapatkan, menaklukkan, membina, membahagiakan Dream Woman. Dengan paras coklat dan rambut lurusnya, Soleh pun berkata, "Kamu harus pede meski itu menyiksa batinmu." Ya, begitulah. Tak lama, atasannya datang memberitahu penampungannya penuh akibat banyaknya hewan yang terlantar. Maka dari itu, ia menyuruhnya untuk menyuntik mati atau divaksin salah satu anjingnya agar kandangnya kosong. Dengan sangat terpaksa, Seth membunuh salah satu anjingnya yang bernama Lexi dengan ia menyuntiknya hingga tewas. Sesuai saran Soleh, Seth mencatat tentang Holly. Untuk kemudian, ia menghampirinya ke tempat kerjanya, di mana ia bekerja sebagai pramusaji di warung Padang yang suka buka di bulan puasa. Dengan rasa percaya diri level tinggi, Seth mencoba melakukan percakapan yang menarik dengan Holly, yang mana justru itu membuat Holly ceremet atau kesal. Dan sepertinya Holly memang tidak tertarik dengan Seth. Dan ini merupakan situasi tak nyana, ibarat melihat kuping sendiri yang tak kunjung terlihat-lihat. Meski tak direspon, Seth tak menyerah begitu saja di mana dia semakin pede mengikuti Holly sepulang kerja sampai tahu di mana Holly tinggal. Holly sendiri tinggal bersama sahabatnya bernama Claire, di mana mereka terlihat sangat dekat bahkan sering minum amer berdua. Tak lama, Holly mendapat telepon dari Eric pacarnya, di mana kalau Seth tahu Holly punya pacar, dia akan frustasi. Esoknya saat bekerja, Holly mendapat kiriman bunga yang amat besar dan menganggap itu kiriman dari Eric pacarnya, yang padahal itu kiriman dari Seth. Saat menemui Eric di tempat kerjanya, Holly berterima kasih atas hadiah bunga yang ia berikan. Namun Eric tak merasa memberikannya barang tersebut, yang langsung membuat Holly posang dan berpikiran dalam hati, Jangan-jangan. Dan benar saja, tak lama Seth muncul bahwa ia hanya ingin berbicara dengan Holly.
Namun karena terlalu frontal dan terkesan nyorsor, Holly pun ketakutan yang membuat Eric seketika bertindak tegas. Dengan tubuh mungil yang kurang daging, Seth dihajar habis-habisan oleh Eric tanpa membalasnya. Dan tak disangka-sangka, buku harian Holly terjatuh dan dibawa pulang oleh Seth, kemudian membaca semua catatan milik Holly. Dan yang sangat mengejutkan ialah ada sesuatu dalam diri Holly yang membuat Seth cengeng, di mana terdapat penyakit dalam diri Holly dan Seth berinisiatif untuk menolongnya. Penyakit apakah itu? Nanti kalian akan tahu. Yang jelas bukan corona. Entah apa yang terjadi, Seth masuk ke gudang tempat penyimpanan anjing dan melihat tutorial membuat kandang. Dan bisa dipastikan bahwa Seth akan melakukan hal yang tak senonoh-nonoh. Tak hanya itu, Seth mengambil obat bius di tempat kerjanya yang kemudian ia tes sendiri agar ia mengetahui seberapa kuat bius tersebut. Setelah persiapan sudah matang, Seth kembali mengikuti Holly di malam hari, di mana ia sadar bahwa ada yang membuntutinya. Bahkan saat ia menabrak gelandangan, dengan cepat ia menyemprotkan dengan spray cabai dapur, membuat mata gelandangan kepedihan. Seth pun terus mengikuti Holly sampai ke kosannya. Bermodal tutorial di YouTube, Seth menculik Holly dengan ia membius dan membungkusnya dengan kotak kardus. Lihat, untuk para kaum hawa, berhati-hatilah ketika ada cowok yang suka sama kamu. Jangan langsung menolaknya mentah-mentah, takut si cowok sakit hati dan menyiksanya seperti tadi. Cobalah menolaknya secara halus-halus. Kasih pengertian, maaf, kamu terlalu soleh buat aku, dek. Aduh. Saat sadar betapa kagetnya Holly karena ia berada dalam kurungan bawah tanah, seketika ia pun mencoba keluar dari sana. Bahkan sampai ia teriak, namun Soleh tak mendengarnya karena tertutup oleh auman anjing-anjing di sana. Anjing emang. Tak lama, Seth datang membawa makanan dan toilet portable yang dibelinya di Shopee. Itu pun dapat gratis ongkir 0 rupiah. Di mana hal itu ditolak mentah-mentah oleh Holly, sehingga Seth mengambil kembali makanannya. Esoknya Seth kembali menemui Holly yang tak berdaya, memaksanya untuk sadar. Dan terungkap bahwa tujuan Seth menculiknya bukan semata-mata karena sakit hati dan frustasi, melainkan Seth berniat menolong dari penyakit yang Holly miliki. Dan benar saja, kalian akan terkejut melihat Holly yang punya kepribadian alter ego, go, atau kepribadian ganda. Di mana Claire teman kosnya itu adalah imajinasinya saja. Holly menganggap Claire adalah nyata, di mana ia sering mengobrol dengannya, yang itu adalah cara agar tak membuatnya kesepian. Dan jelas, ini adalah penyakit. Seth yang ingin menolongnya berawal dari buku Holly yang dia ambil, di mana dalam buku tersebut menceritakan semua tentang Holly, di mana Claire sahabatnya itu adalah benar-benar ada, di mana semasa hidupnya Claire ketahuan selingkuh dengan Eric pacarnya. Yang kemudian Holly menginjak gasnya hingga terjadilah insiden tabrakan. Saat Claire sekarat, Holly dengan sadis membunuhnya dengan serpihan spion dan terlihat tersenyum saat melakukannya. Dari situ, gangguan kepribadiannya timbul, di mana ia menganggap Claire masih ada, dan itu adalah imajinasinya saja. Tak hanya itu, Holly juga membunuh gelandangan tadi, dengan ia membakarnya hidup-hidup, dan Seth menyaksikan dengan kepala matanya sendiri. Alhasil, dapat disimpulkan bahwa Seth memang berniat menolong Holly, dengan ia menyembunyikannya di gudang bawah tanah. Alih-alih menyelamatkan Holly, Seth sering melamun yang membuat pekerjaannya terancam punah.
karena jarang mengurus kandang anjing di tempat kerjanya tersebut. Suatu malam, Soleh yang curiga dengan tingkah laku Seth, ia pun mengeceknya ke gudang tersebut. Dan betapa kagetnya Soleh melihat ada wanita yang dikurung dengan pakaian kurang bahan. There's a light on the wall. You have to find something to break open this lock. Saat Seth datang, ia mencoba memukul Soleh dengan menggunakan tolop. Namun karena kalah fisik dengan mudah, Seth dikalahkan. Namun tiba-tiba Holly menjulurkan betesnya, membuat Soleh terjatuh, di mana Holly menyuruhnya membunuh Soleh agar dirinya tetap bersama Seth. Dan kini Seth sudah dikendalikan oleh Holly. Meski sudah melakukan perculikan, ternyata Seth tidak senekat yang dibayangkan. Karena saat membunuh Soleh, Seth posang dan tak tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan bantuan Holly yang sudah mahir dalam bidang tersebut untuk menghilangkan bukti, Seth memutilasi Soleh dan memberikan daging-dagingnya kepada para anjing-anjing di sana, yang kemudian membakar tulang belulangnya di pembakaran sampah. Dan itu sudah sangat keterlaluan. Tanpa sadar, Seth sudah menjadi peliharaan maut si Holly. Atas hilangnya Soleh, Seth diperiksa oleh seorang buser. Berkat bantuan Holly, Seth memberikan jawaban yang benar-benar benar. Situasi semakin tak karuan. Yang awalnya ingin menyembuhkan, malah ikut membunuhkan. Karena mengikuti permainan psikologi yang dimainkan Holly, Seth mengira Holly tulus mencintainya saat ia menyigal Soleh waktu itu. Setelah selesai acaca dengan sedikit perbucinan, tak menyangka Holly meminta jari Seth untuk sebuah bukti ketulusan mencintainya. What the fuck, man? Dan setelah semua yang terjadi, Seth pun nurut dan memotongnya tepat di depan kepala Holly. Dan saat Seth lengah, Holly mengambil pisaunya dan mengancamnya akan bunuh diri jika Seth tak membukakan kandangnya. Tak mau kehilangan Holly begitu saja, Seth pun membukakan kandangnya. Dan pada saat keluar, Holly langsung mencium Seth dan sedikit kecukan, lalu menggorok leher Seth dan meninggalkannya di sana. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, Holly kembali ke kehidupannya, tinggal seatap dengan Eric pacarnya, yang mana saat Eric ketahuan selingkuh, lagi-lagi Holly mengambil pisau berniat untuk membunuhnya. Tiba-tiba, Holly tidak melakukannya dengan alasan ketika ia sakit hati, ia punya peliharaan yang disimpan di gedung kosong, yang mana itu ternyata adalah si Seth yang masih hidup, yang dijadikannya pelampiasan Holly ketika sakit hati. Dilihat dari tangannya yang kotor dan wajahnya yang rusak, matanya yang buta, dan jelas bahwa Holly sering menyiksanya Seth lebelian. Melihat Seth yang nurut mencium tangan Holly, dapat disimpulkan bahwa Seth pasrah dan rela sebagai bukti tulus cintanya terhadap Holly. Dan itu benar-benar cinta buta yang sesungguhnya. Tamat, ending yang sangat membucinkan. Dan dapat disimpulkan bahwa ini adalah film tidak horor, melainkan perbucinan yang terlalu tinggi. Saya Cucu Mama Cabang Dung Cengkar pamit undur diri dan sampai jumpa.